15 yang beranggotakan Karisma Margiana Dinda Hafsari NIM 056, Musdalifah Husna Firdausi NIM 057, Dia Ratna Wiyandari NIM 059, dan Deswia Puput Apriani NIM 060. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang sistem muskuler dan sistem skeleton pada Columba livia. Baik, untuk materi yang pertama ini adalah sistema muskuler. Nah, berikut ini merupakan bagian-bagian dari sistema muskuler. Yang pertama ada musculus pectoralis major, di mana musculus ini berorigo pada carina sternri dan berinsertio pada fascia ventralis humeri dan berfungsi untuk menenangkan sayap ketika terbang. Yang kedua ada tendon musculus pectoralis major yang berwarna putih dan sebagai jaringan ikat. Yang ketiga ada musculus pectoralis minor, di mana musculus ini berorigo pada carina sternri dan insertio pada fascia dorsalis humeri dan berfungsi untuk mengangkat sayap ketika terbang. Yang terakhir ini ada tendon musculus pectoralis minor. Untuk letak-letaknya sendiri di mana akan dijelaskan oleh Dinda. Nah, untuk slide selanjutnya ada gambar sistem muskuler. Yang nomor 1 itu ada musculus pectoralis major, yang nomor 2 ada tendon musculus pectoralis major, dan yang nomor 3 itu ada musculus pectoralis minor. Yang keempat, yang bagian ini ada tendon muskuler pectoralis minor, dan yang terakhir itu ada carina sterni. Untuk penjelasan selanjutnya itu ada sistem skeleton. Di dalam sistem skeleton itu ada sternum. Sternum itu ada carina sterni, tonjolan pada linea mediana. Yang kedua ada spina sterni, tonjolan di tengah. Yang ketiga ada procesus lateralis anterior, ada di tonjolan di samping muka. Yang keempat itu procesus lateralis obliquus, tonjolan di samping dan dia itu pendek. Terus yang kelima itu ada procesus lateralis posterior, dia terletak di tonjolan di samping belakang. Dan yang keenam itu ada procesus medianus posterior yang terletak di tonjolan di sebelah kaudal. Yang kedua, cingulum anterior. 7 kosta atau tulang rusuk berjumlah 7 atau 8 tergantung pada jenis burungnya. Yang pertama, costa cervicalis melekat pada vertebrata cervicalis. Yang kedua, costa thoracalis melekat pada vertebrata thoracalis. Yang kedelapan, furcula sepasang dan bentuk huruf V. Ujungnya dihubungkan dengan sternum oleh ligamentum. 9. Coracoid sepasang bersendi pada sudut muka sternum. 10. Scapula sepasang panjang menempel pada costae. 3. Topografi. Yang pertama esophagus, yang kedua inguinus sebagai penyimpan makan sementara, yang ketiga proventriculus sering disebut lambung kelenjar, keempat ventriculus memiliki kelenjar pylorus yang menghasilkan sekret. 5. Intestinum, ada 2 jenis yaitu intestinum tenu atau usus halus dan intestinum crassum atau usus besar. Kloaka, muara akhir dari sistem pencernaan. 7. Trakea, sebagai saluran pernafasan. Yang selanjutnya yaitu ada bagian ke-8 yakni pulmo sebagai alat pernafasan melekat pada dinding toraks. 9. Cor terletak di bagian linea mediana berbentuk seperti kerucut. 10. Hepar terdiri dari 2 lobus, dexter dan sinister, warna kemerahan. 11. Lien, 12 testis untuk yang jantan dan ovarium untuk yang betina. 13 yaitu ren, berjumlah sepasang dan masing-masing lobus tersusun atas 3 lobi. 14 yaitu pankreas, terletak di antara pars ascendens dan descendens duodeni. Yang selanjutnya yaitu merupakan gambar dari sistema skeleton yaitu sternum. Yang pertama yaitu ada carina sterni, kedua coracoid, ketiga scapula, keempat foramen triosium,
kelima furcula, dan keenam processus medianus posterior. Itu tadi sedikit penjelasan mengenai anatomi hewan klasis Aves oleh kelompok 15. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.